Oke. Kenapa ini? Aku habis pergi guys sama Onil, aku habis nonton, habis itu makan. Tapi tadi kita kayak perginya tidak direncanakan dan tiba-tiba. Jadi aku bangun, terus aku kayak sebenarnya dari kemarin tuh ada film yang mau aku tonton gitu, cuman aku tuh kayak menimbang-nimbang, perlukah aku menonton film itu gitu. Terus aku kayak setelah aku bimbang, ada kali aku bimbang 30 menit. Jadi sambil berpikir-pikir, terus akhirnya aku telepon Onil, terus aku tanya, mau kamu udah nonton ini belum? Terus dia bilang belum. Terus oke, mau nonton nggak? Terus dia bilang mau. Terus dia bilang kapan? Terus aku bilang sekarang. Oke sekarang. Terus akhirnya nggak abis telepon nggak langsung berangkat sih, kayak kita siap-siap dulu, terus abis itu baru akhirnya kita pergi. Terus habis itu tadinya kan aku bilang ya di PM, aku pengen matcha corn milk. Jadi sebenarnya selain pengen menonton, aku pengen beli matcha corn milk gitu kan. Tapi ternyata pas sampai sana habis. Jadi kayak aku padahal udah ngomong ke Onil, ini ada matcha corn milk, itu lagi in banget nih sekarang, lagi di TikTok lagi membahas matcha corn milk gitu kan. Terus kesana habis, and then ya udah nggak apa-apa, it's okay. Kita kan masih nonton juga. Sebenarnya aku nggak expect filmnya bakal bagus, tapi oke, bagus kok filmnya. Itu kayak sedikit horor, nggak sedikit horor sih, emang genrenya horor. Ada satu scene dimana aku dan Onil, bioskopnya tuh hampir 70% penuh. Jadi yang nonton sama kita tuh di studio itu banyak. Kita benar-benar ada satu scene itu kita kaget, kita benar-benar kayak teriak gitu. Tapi kita berdua teriak. Aku nggak tahu, sebelah aku sih nggak teriak ya, tapi aku yang aku dengar adalah depan aku. Jadi di depan aku ada yang duduk juga dan mereka teriak, dan aku sama Onil berdua teriaknya sampai gitu. Karena kita kaget. Good. Terus habis itu kita makan. Ya sih, tadi tiba-tiba banget. Kayak aku telepon Onil, dia bilang let's go, terus oke let's go. Inggris, it's okay guys, maybe mungkin memang itu belum rezekinya Inggris, it's okay. Kan nggak ada yang tahu ya rezeki datangnya kapan. Tapi ini adalah dari semua banyak match Inggris yang aku tonton, ini adalah match nggak terguling-guling sih, terjungkalnya. Aku nggak pernah ngeliat sampai kayak Harry Kane tuh jatuh ke bawah yang sampai keguling-guling. Mungkin pernah, tapi ini tuh kayak nggak terjadi cuma sekali, ini terjadi kayak berkali-kali. So kayak kasihan. Sebenarnya aku udah juga pengen bilang kayak sepertinya Osiku bertambah 1. Aku pengen bilang ini sebelum dia cetak gol. Jadi Gordon ya namanya ya, kalau nggak salah.
Dari kemarin sebenarnya aku lihat dia mainnya oke banget loh, si Burden itu. Terus aku kayak wow, ini oke juga nih mainan nih. Oh. Terus ternyata kemarin dia cetak gol, terus aku kayak wow, oke. Beneran oke ternyata. Nih ganti ya lagunya, nggak apa-apa ya. Sekarang yang aku ingin dengar adalah wow, kepencet. Ini aja nih. Bisa nonton di Barca nanti sih gue. Iya dia ternyata baru join ya atau apa. Tapi dia aku dari awal sudah firasat. Biasanya kan kalau pemain yang baru atau pemain yang senior itu kayak beda gitu ya. Kayaknya nih belum umurnya belum senior, itu sok cari. Kayaknya dia seumur aku deh guys. Final dukung siapa? Final jujur dukung yang menang aja. Jujur gak tahu. By the way aku juga dari awal dukung Inggris karena aku kenalnya tuh pemain Inggris. Kenal tuh. Maksudnya aku tahu beberapa pemain Inggris. It's not like aku berharap dia bisa memenangkan seluruh piala di dunia ini. Aku bukan tipe fans yang kayak gitu sih sejujurnya. Aku bukan tipe yang kayak Inggris harus menang. Dari kemarin tuh kalau misal aku bahas sepak bola ataupun Inggris, aku nggak kayak yang Inggris menang nggak yang kayak gitu. Soalnya kayak kalau misal kalah juga kayak ya kalah, ya bukan rezeki. I don't know. Kecuali ya guys, aku warga negara Inggris itu baru aku nangis sumpah. Maksudnya aku bukan ya. Tapi kalau misalnya bisa ya aku bersyukur. I don't know. Tapi it's okay, aku nggak kayak apa namanya ya, nggak sakit hati, bukan nggak sakit hati sih, nggak sedih juga nggak. Jadi kalau misalnya ada yang kayak jangan terlalu dibawa hati, jangan terlalu enggak. Tenang guys. Nah aku menganggap semua ini juga cuman hiburan gak sih, kecuali aku warga negara Inggris. Wow. Iya sumpah. Waduh. Iya hanya hiburan. It's either kecuali aku warga negara Inggris or aku atlet ya. Aku kan bukan keduanya, jadi kayak I don't mind. Kayak kalau misalnya ada yang ngeceng-cengin juga kayak ya udah. Mungkin aku bakal ya kecuali aku warga negara Inggris. please nggak bisa ya, susah.
Sebenarnya dari Euro pun aku juga kayak ya udah sih, nah tenang aja, nanti kan juga ada Euro lagi, kita bisa nonton Inggris lagi. Nggak apa-apa sih, aku seneng aja nonton mereka. Oke. Apa namanya, pelatihnya sampai 2028. Sejujurnya aku masih mending pelatih yang sekarang daripada yang pas mereka Euro, sejujurnya. Saya jujur ya. Halo admin, lagi standby nih, pastikan chat tetap kondusif ya. Tuh guys, siap admin, semuanya jawab siap admin. Thank you Kanatan. Dan aku kan nonton sepak bola, nontonnya cuma timnas ya, jadi kayak it's okay. Dan finalnya by the way aku akan tetap nonton. Euro berikutnya akan dimulai pada Juni 2028. Sekarang 2002, 2 tahun lagi. Euro berikutnya ada di mana? Hah? Oh, kualifikasinya dari 2027. Tiap. Oh, di Inggris. Kan, ini udah saatnya aku menjadi warga negara Inggris. Wow. Inggris, Skotlandia, Irlandia, oke, Republik Irlandia dan Irlandia Utara dan Wales. Sebenarnya dulu banget guys, dulu banget waktu aku SMP. Kamu nggak tahu SMP SMA? Ada masa dimana aku pengen banget ke Inggris. Nah, thank you Kak Dija. Ada masa dimana aku sangat amat pengen ke Inggris. Kalau sekarang ada negara lain yang aku pengenin jadi warga negara. Wow. Oke, karena live yang kemarin kita ngomongin waktu kita di Surabaya, sekarang kita ngomongin waktu kita di Jogja. Waktu itu terakhir aku live juga ngomongin kayak next time kita bahas yang di Jogja. Aku rasa yang di Jogja aku lebih banyak kayak mengunjungi tempat-tempat gitu deh waktu di Jogja. Waktu di Jogja aku sama Ola, kita ikut Freya main sama temennya Freya, main sama kakaknya Freya. Seru banget, kita kayak ke museum, terus kita kayak ke tempat yang alam-alam gitu. Itu asik banget sumpah. Terus pas nyampe Jogja itu kan sebenarnya udah dari kayak thank you Kak Kurwa, kayak aku kan suka banget bakmi godok ya. Dari sebelum aku masuk JKT aku udah suka bakmi godok, jadi kayak
di saat member-member JKT baru menemukan bakmi godok. Waktu itu aku udah kenal duluan. Aku suka banget sama bakmi godok sebelum aku masuk di JKT. Karena waktu itu di dekat rumah aku tuh ada yang jual bakmi godok dan itu lumayan otentik ya. Thank you kan Rich. Bakmi godok. Iya karena dia berasal dari daerah Jawa juga yang pemasaknya, kokinya. Terus dia masaknya juga pakai areng. Terus pakai ayamnya kayaknya pakai ayam kampung juga deh. Jadi bener-bener mirip gitu. Persis. Pakai gerobak tapi dia gerobaknya berhentiin di satu tempat sih, jadi kayak ada satu tempat gitu, gerobaknya bener-bener didiamin di situ aja, bukan yang kayak didorong yang pindah-pindah. Itu enak banget, bener-bener enak banget. Terus jadi setiap ke daerah Jogja atau ke daerah mana aku selalu pengen bakmi godok Jawa. Nah kebetulan yang 2 tahun lalu tuh nggak sempet makan deh karena kayak jadwalnya lumayan padat dan setiap selesai teater itu tuh udah malam dan udah tutup tempatnya. Nah kemarin bener-bener kita baru nyampe Jogja, terus kebetulan aku sama Delin kita bosen sama makanan yang tersedia gitu, kayak kita udah ambil makanan tapi kayak aduh bosen gitu. Terus Delin bilang cari makanan di luar. Oke. Kita ke minimarket, terus ternyata di perjalanan menuju minimarket ada yang menjual bakmi Jawa itu. Terus akhirnya kita makan di situ. Jadi kita baru nyampe Jogja langsung makan. Terus aku sebenarnya aku sukanya yang nyemek gitu kan, yang ada kuahnya dikit, tapi aku makan selama di Jogja itu selalu yang kuah dan 2 kali yang kuah. Bahkan pas ada selesai teater kita dibeliin bakmi godok juga, tapi dibelinya yang kuah. Enak banget coba. Aku 2 kali makan bakmi godok di sana. Terus Delin baru mencoba bakmi godok juga, terus aku enak kan bakmi godok, enak. Terus pas nyampe aku juga langsung, jadi pas hari dimana kita pindah kota itu banyak banget kegiatan yang aku lakukan ternyata. Kayak pagi-paginya aku sama Delin kita kayak ke kafe gitu buat sarapan. Terus habis itu kita langsung pindah kota nyampe aku ke festival musik itu sama Eli. Sebenarnya aku udah pengen ke festival musik itu dari agak lama ya. Thank you ke Fadil. Nah tapi tuh aku kira waktu itu jadwalnya bentrok sama jadwal show kita, sama jadwal show Dream Bakudan. Ternyata tidak. Aku sama Eli kita cuma nonton 2 artis sih. Terus nontonnya yang malam banget gitu loh, yang kayak jam berapa ya? Jam 10, di atas jam 10. Aku lupa. Karena emang kita mau ngincer 1 bintang tamu aja. Cuman emang mau nonton 1 artis itu.
Dan kebetulan pas kita sampai masih ada artis lain yang main, jadi ya kita sekarang nonton. Sudah deh ya. Terus di Jogja tadinya aku udah diajakin Ella untuk gym. Jogja beneran kan gym juga, tapi ternyata aku ngerasa setiap pagi kayak ada aja kegiatan yang aku lakukan. Ada hari dimana itu kayaknya teater terakhir, aku lupa teater hari kedua apa hari terakhir di Jogja. Aku Delin, Marsha, Olin, kita kayak ke tempat salt bread gitu, dan ternyata beneran enak salt bread ya guys. Aku kan selama ini kayak suka coba-cobain salt bread gitu kan, tapi kayaknya dari semua salt bread yang pernah aku coba, aku paling suka yang di situ deh. Sudah deh. Terus habis itu kita kemana lagi ya? Oh, aku, Delin sama Ola ada juga di teater hari keberapa gitu. Kita pergi ke kayak toko baju gitu. Toko bajunya lucu-lucu, gemas-gemas. Sama kita cobain kayak ada minuman susu gitu, tapi ya kayaknya yang jual tuh mahasiswa gitu deh. Enggak ya, itu enak. Ke Malioboro enggak lagi, aku nggak ke Malioboro. Bakpia kacang hijau, iya aku beli bakpianya pas udah pulang, pas di bandara. Jadi di bandara Jogja kan juga banyak kan yang jual bakpia, tapi aku belinya bukan bakpia kacang hijau. Aku di antara semua bakpia aku paling suka kacang hijau sih. Tapi kemarin tuh ada kayak, jadi sekarang tuh banyak makanan tradisional yang dikemas dengan modern gitu loh guys. Jadi rasanya rasa-rasa modern gitu. Jadi misalnya bakpia tapi dalamnya rasanya apa gitu. Aku beli yang itu. Tapi emang aku paling suka yang kacang hijau. Tapi maksud aku seneng sih kayak banyak makanan tradisional yang dikemas secara modern sekarang, karena kan kayak kalian tau nggak kayak misalnya butter tok itu kan adonannya kayak adonan tok itu kan kue beras, itu kan makanan tradisional Korea gitu kan. Nah tapi mereka kemas secara lebih modern lagi, jadi kayak terkenal lagi. Aku maunya juga kayak makanan Indonesia juga kayak gitu sih, dan aku suka. Sekarang tuh juga ada tuh kayak misalnya diffusion gitu, nasi goreng dengan rendang. Jadi nasi gorengnya rasa rendang. Makan gudeg nggak lagi, nggak makan gudeg. Aku makannya ini bubur ketan hitam. Jadi pokoknya di hari terakhir teater kita makan di tempat yang kayak nuansanya nuansa Jogja gitu kan. Jadi banyak makanan tradisional gitu. Aku pesen, tapi aku pesennya dia yang menyediakan bakso guys. Jadi aku tuh pengen banget makan kuah kan. Biasanya kalau habis capek-capek kayak butuh sesuatu yang hangat gitu. Terus aku pesen
kuah, sama aku pesen bubur ketan hitam. Bubur ketan hitamnya tapi kayak banyak gitu isinya, kayak ada cenilnya juga, ada kayak apa ya itu namanya, puding. Sumpah itu kayak itu percampuran banget sih, ada puding. Jadi ada puding rasa mangganya, jadi bubur ketan hitamnya tuh rasa mangga. Dan aku pas makan kayak wow, ini amat sangat menarik. Dan itu enak banget. Aku bilang ke Freya, di resto itu semua makanannya hampir enak gitu. Terus aku bilang ke Freya, aku bisa balik lagi ke Jogja cuman buat makan di resto ini. Apakah aman? Udah aman? Oke. Aman. Ya. Pokoknya makanan di situ enak-enak aja guys. Dan porsinya besar. Aku lupa lagi nama restonya apa, tapi itu enak banget mah. Wow. Thank you so much Kapito. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih Kapito. Thank you. Dor enggak tuh. Tapi emang mungkin karena sekamarnya sama Delin ya selama 2 minggu, jadi kayak kemana-mana pasti sama Delin, sama dia. Tapi nggak apa-apa sih, aku tidak masalah, aku senang-senang aja. Oh ya, yang waktu itu yang kayak kemarin kita live ada yang nanya kayak kapan terakhir kali chat sama Gracie. Itu kan aku jawab teater sementara ya. Maksudnya tuh teater sementara yang kemarin, yang bener-bener yang beberapa minggu lalu. Aku lupa waktu itu kita lagi di kota yang sama atau enggak. Kayaknya lagi di Surabaya atau apa gitu. So aku kayak dia sehat atau enggak gitu. Tapi pun kemarin pas aku lagi live, kayak aku ngomong kan ada lanjutannya lagi. Tapi biasalah. Thank you so much kayak Dija. Dipikir-pikir aja agaknya nggak mungkin chat 2 tahun, nggak chat 2 tahun, iya kan guys? Orang pas syuting Oh My Pumpkin aja kita masih sekamar, sumpah. Aku sama Gracie masih sekamar itu syuting Oh My Pumpkin. Tapi aku sebenarnya tipe yang kalau misalnya aku sekamar sama siapa terus and then abis itu kayak kemana-mana selalu bareng sama teman sekamar, aku nggak masalah sumpah. Soalnya kayak waktu pas aku Oh My Pumpkin sekamar sama Gracie lagi kan, ada aku, Lulu, Konil, Mute, kita kayak mau main kemana gitu pas di kota tersebut. Kita mau main kemana and then karena aku sekamar sama Gracie terus
kayak ya pasti aku ajak sih, kayak kamu mau ikut nggak ke sini, terus ya udah perginya jadi bareng-bareng, aku Gracie, Unil, Lulu, Empe. Jadi pun kalau misalnya kemarin kayak kemana-mana aku bareng Delin ya it's okay, karena emang aku juga yang ngajak. Justru kan aku tipe yang kayak oke, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, kita jalan-jalan gitu. Jadi kayak di setiap waktu kosong kita akan pergi ke suatu tempat gitu. Aku selalu tipe yang kayak gitu kalau misalnya emang lagi di luar Jakarta atau emang lagi bareng teman-teman yang lain. Jadi pun kayak pagi-pagi bisa ke toko baju sama Ola, atau misalnya pengen makan salt bread sama Marsha, so aku akan ajak teman sekamar aku. Jadi aku ajak Delin, dan aku tuh bener-bener yang kayak setiap pagi ada aja gitu yang dikerjakan. Justru aku kasihannya sama dia, kayak dia ikut kayak agenda aku yang kayak sangat amat explore. Iya bener, sangat amat explore. Itu aku kayak sangat amat explore. Bahkan di Surabaya kita kayak pagi-pagi bangun, sarapan, kita habis itu mau ngapain? Thrifting. Kita thrifting sebelum teater. Tapi aku seneng aja sih, aku emang kayak suka ngeliat tempat-tempat baru yang kayak gitu. Oh ya, waktu pas aku pergi sama Ola, sama Freya, sama teman-temannya Freya juga, itu aku sama Freya ada bikin parfum gitu di Jogja, di Museum Nasional Jogja. Itu kayak ada pameran, terus kita kesana and then kita ada bikin parfum. Terus ternyata ada juga parfum brand itu di Jakarta sini. Nice. Dapat apa thrifting? Sebenarnya aku sama Delin kita kayak di situ lama banget, kayak hampir sejam kali ya, atau nggak tahu. Tapi cuma dapat satu baju biasa. Itu sebenarnya daripada thrifting, itu more like free love. Aku nggak tahu sih, I don't know. Ngeracik sendiri sebenarnya. Kayak nanti misalnya kakaknya kasih takaran yang kayak misalnya kita mau buat yang wanginya ke arah mana gitu, terus kasih takarannya misalnya ini 5 mili, ini 10 mili, ini bla 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 gitu. Nah pas aku mau buat, kakaknya nawarin, kakak mau buat sendiri apa dibuatin? Wow, di situ aku langsung kayak tolong buatin. Jadi aku melihat Freya meracik dan kakaknya sedang meracik botol aku. So kayak yeay. Terus mereka tuh selain selain bisa meracik parfum, botolnya bisa dihias juga. Jadi aku malah menghias botol parfum tuh. Hiasnya kayak ada gantungan kayak charm nama gitu. Jadi aku kayak membuat tulisan kayak gifts gitu. Sebenarnya aku suka banget kayak buat parfum kayak gitu. Nah, kayak aku penasaran aja, misalnya kayak wangi yang aku suka dengan wangi yang aku suka banget, kalau digabungin tuh kayak apa gitu. Thank you Kak Telur. Nah tapi ternyata mereka tuh bukan kayak free, bisa bebas mencampurkan semuanya gitu. Kayak mereka udah ada kayak takarannya gitu loh. Jadi nggak membuat wangi sendiri, jadi wanginya tuh udah ada, tapi kayak nanti masukin campuran ini segini, masukin campuran ini segini.
meraciknya ya, iya meraciknya. Jadi mereka udah, misalnya mereka sediain kayak 5 pilihan. Dari 5 pilihan ini ada yang wanginya misalnya condongnya ke wangian yang manis, ini ke yang powdery, terus ini yang lebih ke bunga-bunga, terus ini yang lebih ke arah buah. Nah misalnya aku milih yang lebih ke arah powdery, nanti kakaknya udah kasih tahu campurannya tuh ini. Nah, jadi kamu dikasih kayak card formulanya gitu, kamu racik dari si card formula yang udah disediakan gitu. Jadi bukan yang kayak aku ingin wangi lavender dicampur dengan wangi vanilla gitu, itu bukan yang kayak gitu. Nah tapi kebetulan ternyata di hari aku membuat parfum itu, si Delin juga membuat parfum. Nah kalau di tempat Delin dia bisa yang ngeracik yang kayak aku mau wangi vanilla dicampur dengan wangi strawberry gitu. Di tempat Delin bisa yang kayak gitu. Bisa kayak menarik. Tapi itu menarik banget sih. Tadinya aku juga kayak harus aku kesana juga, tapi ternyata enggak, kita ke tempat lain. Kok nggak ikut Derin aja? Aku udah diajak sama Freya itu udah sebelum Delin ingin ke tempat parfum itu. Jadi di hari itu aku nggak bareng Delin. Kayaknya di hari itu doang deh, di satu hari itu. Nggak ada yang ada kayak 2 hari. Di antara 2 minggu aku nggak bareng Delin. Misalnya bareng 24/7. Thank you Kak Albi. Tapi waktu pas teater sementara kemarin aku tuh kayak kan ketemu anak Dream mulu ya. Aku sampai ngomong sumpah ke anak-anak Dream kayak aku sayang banget sama kalian. Aku seneng banget kalau ketemu sama kalian. Tapi ini aku ketemu kalian mulu. Kayak bener-bener setiap hari ketemu mereka. Kayak ini janggal gak sih? Aku sayang dengan kalian, tapi kayaknya kita nggak harus ketemu setiap hari deh. Thank you Kamat Maina. Oh ya guys, sebentar lah ya, sebentar aja. Guys, oke.
Oke, ternyata di device yang ini chatnya nggak jalan ya. Coba. Ternyata aku bisa pakai device lain untuk melihat. Iya, masalahnya selalu ini sumpah. Tapi live masih berjalan kok. Aku bisa lihat di sebelah sini. Di device yang lain. Oh ya, kan ada kakak admin ya di sini ya. Masih ada nggak kira-kira kakak adminnya? Ya kakak admin, tolong kalau misalnya kita misalnya di tengah-tengah live, terus abis itu kita kayak harus pindah aplikasi sebentar, terus and then come back lagi. Kadang-kadang chatnya suka terputus kak, dan tidak kembali seperti semula. Terima kasih ya kak, terima kasih sudah mendengar ini. Wow. Tapi di sini kira-kira top fitnessnya aman nggak ya? Semoga aman ya. Semoga aman. Ya guys, di sini kayak nggak ke loading gitu chatnya, tapi aku bisa pakai ini for melihat chatnya. Oke. Terus apa lagi ya di Jogja kita? Oh ya, sebenarnya waktu di Jogja itu si Deli ngajakin naik beca, tapi kita ternyata nggak sempat. Aku pikir kayak mungkin nanti habis kegiatan ke Malioboro naik beca gitu ya, tapi ternyata nggak sempat. Tapi kalau di sini harus di scroll gini mau. Ini tahu sini kali. Nah, gini ya. Bentar. Oke. Terus oh ya, pas di Jogja kan banyak banget kayak turis juga kan. Aku emang jatuhnya karena mungkin warga Jakarta sih, jatuhnya memang turis sih. Jadi kita ke minimarket. Nah terus pas di minimarket aku kan mau bayar. Nah tapi aku mau bayarnya kayak aku taruh barang, terus kayak belum ngomong apa-apa lagi kan. Terus orangnya langsung kayak, do you need plastic bag? Terus aku diam sebentar, terus aku jawabnya enggak. Terus dia langsung kayak, oh. Sepertinya dia kira aku turis juga, dan mungkin nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Terus aku juga enggak. Ini aku tahu karena apa, sumpah. Ini karena
rambut aku sih. Mungkin kalau misalnya aku nggak tahu sih, tapi makasih ya kakak minimarket sudah berusaha. Terus apa lagi ya? Oh iya, di Jogja aku sama Derin kita membuat overnight oats gitu. Jadi aku kayak sebenarnya dari Surabaya kita udah pengen membuat overnight oats guys, tapi di kamar kita kan pendinginnya itu nggak yang dingin banget gitu kan. Jadi aku rasa kalau misalnya kita simpen kayak barang-barang yang kayak yogurt gitu, takutnya udah agak kurang enak gitu kan. So pas di Jogja pendinginnya oke banget, kita buat overnight oats. Itu aku bener-bener buatnya jadi bener-bener oat, terus pakai yogurtnya yang Greek yogurt gitu, jadi thick banget, kayak makan apa ya, kayak makan buttercream, tapi itu enak banget sumpah, itu enak. Terus kita makannya pakai granola. Jadi kita tuh bukan setiap hari yang sarapan turun di bawah hotel gitu loh. Kita kayak bisa dihitung cuman beberapa kali doang sarapan di hotel. Jadi kadang kita sarapannya di kamar, bukan kadang, lebih seringnya sarapan di kamar. Tapi tenang aja guys, kita tetap sarapan dan tetap makan. Coba ini kalau aku refresh, ininya aku refresh enggak? Ayo kita tetap sarapan dan tetap makan. Ya tadi kan ketemu sama Onil juga, terus aku bilang kayak, tapi aku ngerasa 2 minggu di luar rumah itu lama sih, tapi kayak ada momen dimana kayak aku kangen rumah gitu. Terus Onil bilang, oh ya soalnya kalian perginya 2 minggu langsung sih, kan kalau Onil perginya seminggu terus balik dulu ke Jakarta, terus habis itu seminggu lagi kan. Cuaca selama di Jogja gimana kak? Aku rasa selalu cerah sih, selalu baik cuacanya. Sebenarnya yang aku kangenin dari rumah adalah apa? Aku pengen tidur di kasur aku sendiri aja sih. Sisanya kayak aku nggak masalah sumpah. Kalian harus tahu aku sampai, jadi aku tuh bawa vakum gitu yang buat ngevakum kayak misalnya mantel atau baju-baju tebel atau boneka. Tadinya aku mau bawa kayak boneka besar gitu. Tapi akhirnya aku bawa apa? Aku bawa bantal guling sumpah. Jadi di koper aku ada isinya, ada bantal guling, tapi dipadetin karena aku bawa vakum ya. Aku ya daripada
tadinya Delin bilang dia juga mau bawa guling, karena aku bilang kayak aku bakal bawa bantal guling gitu, dan aku bawa vakum. Jadi aku kayak bilang ke anak-anak Dream kayak, guys kalian kalau misalnya mau bawa bantal guling atau mau bawa apa yang agak tebel tapi bisa divakum, aku bilang nanti aku bawa vakum. Jadi bisa divakum dan biar dipadetin gitu, jadi nggak makan tempat di koper. Tapi vakum itu benar-benar berguna. Terus akhirnya pas pindah kota, pas dari ke Surabaya ke Jogja, itu juga Ical pinjam vakum aku nggak tahu sih dia vakum aku, mungkin baju Hanom. Tapi aku rasa kamar aku dan kamar Delin kita juga lumayan bersih dan lumayan tertata, karena kita setiap hari kamarnya minta dibersihin, setiap hari kamarnya minta dibersihin sama cleaning service ya. Kan biasanya kalau di hotel tuh kayak nanti di pintunya ada gantungan yang kayak make up this room atau apa gitu, terus kita selalu pakai itu hampir setiap hari. Member lain bawa squishy, kita bawa vakum. Oh iya, harusnya mereka vakum ya squishy-nya. Tapi kalau misalnya squishy di vakum itu guys, apa namanya, nanti nggak squishy lagi, jadi dia kayak nanti mengembangnya agak lama. Ada kejadian horor nggak selama teater sementara? Enggak lagi. Aku tuh tipenya bukan yang kayak kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan horor gitu, itu aku bukan tipe yang ngerasain gitu loh guys. Jadi kayak aku nggak tahu dan kayak ya udah. Wow, kepencet apa nih? Oh, ini. Kalau member lain ada nggak? Siapa tahu cerita. Belum ada sih sejauh ini, Team Dream belum ada cerita-cerita apa. Tipe yang oke. Carry on aja sih. Benar. Aman Sentosa, iya Aman Sentosa. Aku baru sadar ini ada lirik di film Perancis lama yang pernah kulihat. Film Perancis yang mana? Ada yang bisa kasih tahu ini film Perancisnya yang mana? Aku juga pengen nonton. Jujur penasaran.
film Perancisnya ada ceritain tentang Green Flash soalnya. Menarik. Duluan Delin atau kamu gitu kalau bangun pagi? Rata-rata aku sih. Tapi kita kayak kadang Delin duluan, kadang aku duluan. Kadang hampir bareng juga jamnya. Enggak sih. Ganti-gantian sih. Ganti-gantian. Kadang Delin duluan yang bangun, kadang aku duluan yang bangun. Tapi yang udah pasti tidur duluan Delin. Ada satu malam, 1 atau 2 malam gitu aku tidur duluan. Sebangunnya masing-masing, iya sebangunnya masing-masing. Alarm Delin gak menggelegarkan. Kayaknya justru alarm aku deh yang besar banget suaranya guys. Aku selalu ngerasa kalau misalnya aku udah kebangun duluan nih, terus habis itu aku matiin alarm, terus misalnya alarm aku nyala lagi, terus Delin bangun, terus kayak, kamu kebangun gara-gara alarm aku ya. Kayaknya alarm aku lumayan besar deh suaranya. By the way, aku menemukan kayak series Pokemon gitu, tapi aku nggak tahu sih itu masuknya stop motion bukan apa atau apa ya. Coba. Tapi itu lucu banget sumpah. Apa sih namanya? Aku lupa. Coba. Oh, kok mati? Oh ya, itu stop motion guys. Itu lucu banget. Kayak ceritanya Pokemonnya lucu banget. Ceritanya tentang kayak ada satu tempat vacation gitu, dan itu tempat vacation manusia bersama Pokemonnya juga bisa vacation di situ. Itu lucu banget, dan karena dibuatnya stop motion terus
buat Pokemonnya tuh kayak fluffy gitu. Itu lucu banget, sumpah. Apa yang aku pegang itu aku nggak sengaja nemu waktu aku nonton Pokemon sama Delin. Jadi ada di Surabaya, kayak aku sama Delin kayak style TV, terus aku TV-nya bisa style ini, terus kita style film Pokemon, terus habis itu pas filmnya udah habis ke play series Pokemon yang berikutnya, dan itu lucu banget. Aku nemunya secara nggak sengaja. Itu gemas. Kayaknya itu kayak selama aku sama Dylan siap-siap, jadi kayak kita setel aja series itu. Lucu sumpah. Delapan episode enggak sih itu? Iya kayaknya deh. Coba let me see. Yap, 8. Oke, sekarang saatnya aku membacakan top gifters. Tapi gimana ya guys? Apakah ini top giftersnya udah yang terbaru? Soalnya di sini chatnya nggak ke loading, dan di device yang ini top giftersnya yang nggak ke loading. Wow, thank you so much. Bahkan di sini aku lihat gifters dari sini. Terima kasih Kak Syafiq, terima kasih banyak. Terima kasih giftnya Kak Syafiq. Terima kasih Encore. Oh, sepertinya di sini udah ke loading yang benar deh. Wow, thank you so much juga Kak Pikto. Terima kasih banyak Kak Pikto. Thank you. Oke, kita akan bacakan top giftersnya dari nomor 1 sampai 25. Setelah itu baru kita tulis letternya. Alright. Udah. Semoga ini udah terupdate ya top giftersnya ya. Soalnya di sini nggak bisa lihat top giftersnya. Oh my god. Oke. Kita baca dari nomor 1. Nomor 1 ada Kak Pikto. Thank you so much Kak Pikto. Terima kasih banyak. Terima kasih gift-giftnya. Sehat selalu. Oke. Di nomor 2 ada Kak Syafiq Kasim. Thank you so much Kak Syafiq. Terima kasih banyak. Thank you. Sehat selalu juga. Di nomor 3 ada Kak Yedija. Terima kasih banyak Kak Yedija. Thank you. Sehat selalu. Guys, ini semoga ini ya bener ya urutan top gifters ya. Kalau misalnya di tempat kalian top giftersnya clothing, dan kalau misalnya berbeda, diberitahu saja. Oke, selanjutnya ada Kak Dani. Thank you Kak Dani. Terus Kak Nathan. Thank you Kak Nathan. Ada Kak Krua, ada Kak Firdan, ada Kak Nurits, ada Kak Yudiska, ada Kak Kavin, ada Kak FRP, ada Kak Mutmainah, ada Kak Telur, ada Kak Yudhistira, ada Kak Boim, ada Kak Bercanda, ada Kak Christine, ada Kak Erin, ada Kak Abdi Putu, ada Kak Albi, ada Kak DHK, ada Kak Nida, ada Kak Kay, ada Kak Fade, dan ada Kak Dani. Terima kasih banyak. Oke, sekarang saatnya kita tulis letternya. Yap.
Oke. Hah, gagal mengirim. Oh my god, kenapa? What's wrong? Tulisannya gagal mengirim love, silakan coba lagi. Haruskah aku keluar and then masuk lagi? Tapi habis itu nanti nggak ke loading biasanya untuk giftersnya, and then nggak bisa kirim. Jangan kepanjangan gitu, ada batasannya. Iya guys, ini masih sesuai batasan kok. Ini masih sesuai batasan. I know, di sini juga ada kok tulisannya di atasnya tuh. Di atas aku menulis pesannya ada tulisan berapa karakter huruf yang bisa dilakukan. Ini kalau aku keluar ulang dulu biasanya suka top gifternya biasanya suka nggak ke loading lagi guys. Oh I know, aku ngomong aja secara langsung. Coba. Coba. Oh, aku coba kirim ke yang lain ternyata juga nggak bisa. Kalau aku keluar lagi dan masuk lagi terus nggak bisa. Cilin nggak sendiri, dia juga nggak bisa guys. Iya kah? Iya, Cilin juga nggak bisa tadi sore. Oh my god. It's either aku menurut kalian ini bisa ini nggak ya? Mendingan aku coba keluar and then aku balik lagi. Tapi kalau kayak gitu downside-nya adalah top gifternya bisa jadi hilang. Or aku udah stay aja dan aku omongin aja apa yang mau aku kirim di letter. Mendingan pilihan yang pertama apa pilihan yang kedua? Yang mana yang lebih ngerepotin kamu? Dua-duanya nggak repot sih. Aman aja.
whichever that is convenient to you guys. Sebenarnya dua-duanya aman aja sih guys. Tapi apa aku coba keluar and then masuk aja. Tadi kan aku juga udah bacain dari 1 sampai 25 kan. Ya. Nanti kan kalau misalnya aku masuk lagi and then top gifternya ke restart juga aku udah tahu tadi siapa top 3-nya. Ya enggak. So aku bisa omongin. Make sense. Ya enggak. Oke, kita coba aja ya. Nothing to lose. Udah belum? Oh my god. Tetep nggak bisa guys. Tetep nggak bisa. Tetep nggak bisa kirim love letternya. Top giftersnya masih ada tapi nggak bisa kirim love letter. Tetep nggak bisa kirim love letternya. Jujur sah. It's okay. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya kalian mau bentuknya tetap letter. Aku bisa nulis karena di sini ada pensil tapi nggak ada kertas. Pikachu. Iya. Nggak ada kertas. Adanya ini. Oke. Tapi nanti ke mirror. Ya, so kalian harus mirrorin balik. Ya. Tapi ini kecil banget. Enakan pakai pensil atau pakai pulpen ya? Aku punya pensil ini. Yuk. Kita pilih ada warnanya nih, banyak nih. Kapito kita kasih warna biru. Sebentar. Wow, belum apa-apa udah salah nulisnya.
Wah, tulisannya kecil banget nih. Ini semua orang bisa melihat pesannya ya kak. So ini broadcast message. Oke, untuk nomor 1 untuk Kak Victo. Wah, ayo lo. Terus dijauh sini kan. Sebentar. Lihat terus. Wow, hayo lo. Oh, bisa ada yang kebaca. Oke. Berasa lagi undian arisan. Iya. Enggak, hari ini lembur kan. Sudah kuduga. Oke. Terima kasih ya Kak Victo. Thank you so much. Sekarang ke nomor 2, Kak Syafiq. Kita kasih warna peach. Oh, ini lebih kelihatan karena dasarnya warnanya terang. Jadi tahu semua. Iyalah, nggak apa-apa lah udah. Oke. Yeah. Aman. Aman. Oke. I can't read now actually. It's okay. I'll read it for and later. Okay. Wow, kepencet apa nih? Oke, thank you so much Kak Syafiq. Terima kasih. Sekarang untuk Kak Yedija. Oke, kita tulis. Untuk Kak Yedija kita pilih warna kuning. Oke. Oh. Oh. Guys, I don't know. Ini aku nggak tahu sih. Sekarang pun aku juga nggak bisa baca live chatnya. So, thank you so much Kak Yedija.
Udah aman kah? Udah aman kah? Guys, sekarang baru bisa lagi. Sekarang chatnya aku bisa baca yang dari sini. Oh my god. Sekarang tapi nggak bisa baca yang dari sebelah sana. Sekarang bisa yang dari sini. So thank you so much Kak Dija. Terima kasih banyak. Aman kah? Aman kah? Kak Dija aman kah? Aman ya? Oke, terima kasih semuanya sudah menonton live ini, udah kirim-kirim gift juga. Thank you so much semuanya. Sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi secepatnya. Jangan lupa makan makanan yang sehat, minum air mineral yang cukup, and then minum vitamin. Terima kasih banyak. Ini udah bisa lagi di sini live chatnya Kak. Apakah adminnya mendengar? Terima kasih ya Kak, sudah diperbaiki kalau misalnya telah diperbaiki. Tapi sekarang aku udah mau selesai. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi. Bye.